terlebih dahulu. Semua kelas silakan pimpin doa, Nanda. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar, kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Denny, Ibu. Denny, Ibu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Sakit. Ada suratnya? Ada, Ibu, tadi suratnya dapat meja. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita inspiratif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama itu siswa mampu memahami pengertian teks inspiratif. Artinya nanti itu kalian yaitu siswa itu mampu memahami pengertian dari teks inspiratif yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian apakah kalian masih ingat apa pengertian teks inspiratif tersebut. Kemudian yaitu kalian mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks inspiratif. Ini yang nantinya akan kita pelajari. Kemudian siswa mampu menentukan struktur teks inspiratif pada contoh. Dan yang terakhir itu siswa mampu membuat teks inspiratif. Semuanya apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita tes konsentrasi terlebih dahulu. Semuanya silakan berdiri. Jadi, clue-nya perhatikan Ibu. Apa yang kalian harus memperhatikan Ibu? Apa yang Ibu bicarakan harus kalian lakukan. Misal, Ibu bicara tangan ke kanan, kalian harus kalau Ibu ngomong tangan ke kanan, tangan ke depan, tangan kalian ke depan. Tapi kalian harus memperhatikan Ibu. Jangan, pokoknya ingat apa yang Ibu bicarakan. Paham? Paham. Oke, baik. 1, 2, 3. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan tidak konsentrasi. Jawab. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke belakang. Rizky tidak. Tidak konsentrasi. Kita ulang ya. Sekali lagi. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Ya. Tepuk tangan. Baiklah, langsung saja untuk nah, kita tadi kan sudah belajar mengenai pengertian teks inspiratif. Nah, ada yang tahu, ada yang masih ingat tentang pengertian teks inspiratif tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan, Kristina. Teks inspiratif itu yaitu tulisan di dalamnya terdapat pesan maupun kesan, Bu. Iya, oke. Kita tampung dulu. Selanjutnya ada yang mau? Saya. Iya, silakan, Rizky. Teks inspiratif adalah teks yang dibuat untuk memberikan inspirasi kepada pembaca melalui pemilihan kata yang bisa menyentuh hati pembaca. Oke, benar sekali apa yang dibicarakan oleh Rizky dan juga Rizkina, bahwasannya teks inspiratif itu adalah teks fiksi yang berisi cerita yang ceritanya itu benar-benar terjadi dan sesuai fakta, yang dibuat itu untuk mengunggah inspirasi dan semangat dari pembaca. Nah, adapun inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai struktur teks cerita inspiratif. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi di sini yaitu pengenalan peristiwa atau orientasi ini berada di awal cerita dari teks inspiratif. Kemudian ada perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa ini yaitu dalam teks cerita inspiratif itu menjelaskan pengenalan tokoh mengenai masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya. Sama dengannya itu tentang pengenalan masalah yang akan dihadapi oleh tokoh tersebut. Kemudian yaitu komplikasi. Komplikasi ini berarti masalah-masalah yang dialami tokoh tersebut yang ditulisnya dalam sebuah cerita teks inspiratif. Dan yang keempat itu resolusi. Resolusi itu yaitu penilaian, yaitu adanya masalah yang dialami pada bagian komplikasi itu akan diselesaikan. Dan yang terakhir itu akan ditutup dengan koda, yaitu penutup yang berisi biasanya di dalamnya itu berisi
belajar mengenai struktur teksnya saja, Bu? Oh, jadi kita hari ini tidak belajar mengenai struktur teks cerita kita saja ya. Seperti yang dijelaskan pada tujuan pembelajaran tadi, kalau kita akan mempelajari struktur teks cerita inspiratif dan juga mempelajari kaidah kebahasaannya. Nah, dari anak-anak ibu ini ada yang tahu tidak? Mungkin beberapa lah kaidah-kaidah kebahasaan apa saja yang harus ada pada teks cerita inspiratif ini. Ada yang bisa? Ya, silakan Anda. Menggunakan kalimat yang bermakna lampau kan Bu kalau tidak salah. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya, ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Membuat kata ganti orang ketiga, Bu, seperti dia dan mereka. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk ini penjelasannya. Selanjutnya, ciri bahasa teks cerita inspiratif tadi yaitu yang pertama yang disebutkan oleh Nanda tadi menggunakan kalimat yang bermakna lafal. Ya, yang kedua itu menggunakan kata dengan urutan waktu. Yang ketiga menggunakan kata kerja dengan kalimat langsung. Dan yang keempat itu menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir itu membuat kata dari orang ketiga. Nah, selanjutnya itu kita akan ke evaluasi. Ini merupakan tugas kelompok. Jadi, mana ya? Berhitung ya. Jadi 2 kelompok, jadi 1, 2 aja. Kan ada ini kan 5 orang. Jadi nanti ada 3 orang. Jadi nanti 2. 2. Jadi yang 1 sama Nanda, yang 2 sama Rama. Ya. Rizky, gini aja. Rama Jareta pindah di bangkunya Rizky pindah ke bangkunya Rama Jareta. Biar enak. Diskusi semuanya. Ya, Bu. Nah, seperti yang kalian lihat di PPT, nah silakan membuat kelompok dan mencari struktur teks inspiratif pada teks cerita yang telah diberikan. Itu ada lembaran yang berisi tentang cerita teks inspiratif yang telah dibuat bertemakan persahabatan. Jadi kalian di sini harus mencari struktur teks inspiratifnya, seperti orientasi, kode, resolusi, komunikasi, dan perumitan peristiwa. Nah, untuk kelompok 1 itu mencari bagian orientasi, perumitan peristiwa, dan komunikasi. Kalau untuk kelompok 2 itu bagian resolusi dan kode. Silakan untuk dikerjakan anak-anak berkelompok ya. Untuk kelompok 1 silakan 1 orang saja. Siapa? Ya, itu. Ya. Ini ya, Bu. Ya, sini. Cerita teks inspirasi tentang persahabatan. Untuk bagian orientasi yaitu ada seorang remaja perempuan yang bernama Nana yang memiliki sifat marah. Saking kemarahnya, hampir semua temannya tahu bagaimana kelakuannya pada saat Nana marah, sehingga akhirnya memilih untuk menghindarinya dan tidak membuatnya marah dengan alasan apapun, termasuk membuat sahabat sejati yang bernama Randu inisiatif untuk menyadarkan Nana agar supaya tidak memiliki sifat marah lagi. Nah, untuk bagian komunitas peristiwanya, di bagian ini Bu, di hari pertama, Nana mendapatkan sekantong paku Nana sudah menancapkan sekitar 35 paku di kayu sesuai instruksi dari. Nah, kayu tersebut dilihat oleh Nana setiap kali Nana keluar masuk rumahnya. Pada saat itu, Nana sadar bahwa untuk mengendalikan amarah yang dimilikinya jauh lebih mudah daripada untuk buatan energi penancapan paku pada kayu tersebut. Nah, untuk bagian komunikasi, di bagian setelah beberapa saat lamanya, Nana berhasil mengendalikan rasa amarah
memilikinya, yang kemudian membuat anak menjadi seorang yang tenang dan tak pernah marah dengan apapun yang terjadi. Meski itu membuatnya kesal, Nana pun memberitahu kepada Raini bahwa saat itu Nana sudah berhasil mengendalikan emosi atau rasa marah yang dimilikinya dengan baik. Kemudian Raini menyarankan kepada Nana untuk melepaskan semua paku yang sudah tertancap di kayu tersebut, sehingga emosinya bisa terkendali dengan lebih baik lagi. Wah, beri tepuk tangan juga untuk Rizkina dari kelompok 1. Jadi resolusi ini ada pada bagian keempat Bu, yaitu kemudian Putri berjalan seperti biasanya. Nana bisa memberitahukan kepada Rani ketika semua paku yang tertancap di kayu sudah terlepas. Nana kemudian mengajak Rani untuk melihat bagaimana kondisi kayu tersebut setelah paku terlepas. Setelah sampai di dekat kayu, Rani mengucapkan selamat bahwa Nana sudah berhasil melakukannya dengan baik. Saat ini Nana sudah bisa mengendalikan emosi atau rasa amarah dengan baik. Namun, coba Nana lihat kayu tersebut kini sudah memiliki bekas dan kondisinya tidak akan sama lagi dengan kondisi sebelum dikasih oleh kamu. Hal yang sama akan terjadi ketika kamu melampiaskan rasa marah pada kayu. Kemudian bagian kode ada paragraf kelima Bu, yaitu bahwa orang lain yang menjadi pelampiasan emosi atau rasa marah akan tetap terluka meski sudah meminta maaf berulang kali. Untuk itu sebaik mungkin kendalikan emosi atau rasa amarah sehingga tidak ada rasa penyesalan karena ada suatu kata yang seharusnya tidak diucapkan pada saat kemarahan itu terjadi. Tepuk tangan juga untuk Kurnia dan baiklah anak-anak semuanya, materi hari ini mengenai pengertian teks cerita inspiratif, struktur teks cerita inspiratif, kaidah kebahasaannya, dan juga kalian telah mencari struktur teks cerita inspiratif yang ada pada contoh yang telah Ibu berikan. Selanjutnya untuk tugas kalian itu mencari kaidah kebahasaan yang ada pada teks cerita inspiratif yang telah Ibu bagikan tadi. Tapi itu individu untuk tugas di rumahnya, tidak kelompok lagi. Jadi nanti Ibu akan berikan lembarannya lagi ke kalian satu persatu. Baiklah, sebenarnya sudah selesai untuk materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo Bu, yang punya? Kesimpulannya, jadi teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu memberi inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Struktur teks inspiratif yaitu ada orientasi, perumitan peristiwa, komunikasi, resolusi, dan juga kode. Oke, baiklah anak semua, karena materi kita hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan juga telah berkonsentrasi. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalian tinggal dulu.